Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Rizka, PAI semester 5, kampus Dayapti Pasaman Barat. Baiklah, saya di sini menyampaikan materi saya, yaitu menyusun landasan teori. Yang pertama, penjelasan teori dan ilmiah, yaitu sebuah set proporsi yang terdiri dari suatu konsep yang telah definisi secara jelas. Sedangkan teori ilmiah adalah penjelasan mengenai hubungan antar konsep atau variabel. Teori ilmiah adalah mengenai penjelasan hubungan antara suatu variabel dan variabel yang lain. Yang kedua, sumber-sumber kepustakaan. Yang pertama, koleksi umum. Koleksi umum adalah merupakan literatur yang dapat berbagai macam buku yang dapat dibuat untuk tingkat pembacaan dewasa seperti majalah, koran, dan lain-lain. Sedangkan referensi adalah merupakan literatur yang berisi sekumpulan informasi yang secara khusus dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan seperti catatan kaki. Yang kedua, studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi dalam suatu relevan dengan topik yang benar atau yang salah atau yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan, peraturan-peraturan, ketetapan, dan lain-lain. Materi proposal adalah pustaka yang dapat digunakan suatu kegiatan yang tidak dapat disalahkan dari suatu penelitian, teori yang mendasari dalam bidang penelitian yang dapat ditemukan dalam suatu studi kepustakaan. Adapun tujuan studi kepustakaan, yang pertama, menemukan masalah guna peneliti. Maksudnya itu adalah kita harus mencari masalahnya yang harus kita diteliti. Yang kedua, mencari informasi yang bagi yang relevan. Maksudnya itu, mencari informasi itu adalah kita harus mencari informasi peneliti terlebih dahulu apa yang kita buat untuk membuat suatu proposal. Yang ketiga, mengkaji sejumlah teori dasar, yang mana itu kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti topik, pembahasan, pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan kepustakaan, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, memanfaatkan informasi. Yang ketiga, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi. Jumlah referensi yang diperlukan. Jumlah referensi yang itu adalah 31% dari 150 artikel yang dapat kita teliti. Sementara 1 dari 10 artikel mendapatkan rujukan yang tidak sama. Sedangkan bahkan menunjukkan referensi yang tidak akurat. Sebuah contohnya saja, 3 artikel berikut dipublikasikan di media sosial, seperti informasi masalah ini atau masalah corona atau di mana kan, itulah contohnya. Pertama, artikel diterbitkan di jurnal nasional. Yang kedua, mengorganisasikan substansi kajian kepustakaan. Yang pertama, pendahuluan. Kita harus mengetahui pendahuluan peneliti bersifat ilmiah. Semua akan harus berbekal teori. Yang kedua, rumus masalah. Rumus masalah ini bagaimana cara kita melakukan suatu yang kita buat dalam suatu penelitian, maka kita harus membuatnya rumus masalahnya tersebut. Yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, pengertian teori pustaka. Landasan yang perlu kita tahui tegak agar penelitian itu mempunyai dapat yang kokoh dan bukan sekedar perkataan dan coba-coba. Cara
organisasi substansi referensi kajian pustaka. Yang pertama melalui dengan materi, maksudnya penelitian yang secara sekuensi terperhatikan dalam suatu informasi yang kita peneliti atau yang relevan. Yang kedua membaca abstrak, yaitu dari mana kita mengetahui abstrak tersebut penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian yang lebih baik atau dalam permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian yang paling penting, maksudnya itu mencatat yang meresum atau bagian-bagiannya saja. Yang keempat, membuatlah catatan. Yang kelima, aturan kartu-kartu. Selanjutnya, manfaat kajian pustaka. Yang pertama, penelitian akan dibuat atau batas-batas cakupan dalam informasi permasalahan penelitian. Yang kedua, mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahannya. Sampai disitulah materi saya yang saya sampaikan. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat suatu proposal, yang ketiga mengkaji sejumlah teori dasar, yang mana itu kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, seperti topik, pembahasan, pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan kepustakaan, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua memanfaatkan informasi, yang ketiga mengumpulkan dan memanfaatkan informasi. Jumlah referensi yang diperlukan. Jumlah referensi yang itu adalah 31% dari 150 artikel yang dapat kita teliti, sementara 1 dari 10 artikel mendapatkan rujukan yang tidak sama. Sedangkan bahkan menunjukkan referensi yang tidak akurat. Sebuah contohnya saja, 3 artikel berikut dipublikasikan di media sosial, seperti informasi masalah ini atau masalah corona atau di mana kan, itulah contohnya. Pertama, artikel diterbitkan di jurnal nasional. Yang kedua, mengorganisasikan substansi kajian kepustakaan. Yang pertama, pendahuluan. Kita harus mengetahui pendahuluan peneliti bersifat ilmiah. Semua akan harus berbekal teori. Yang kedua, rumus masalah. Rumus masalah ini bagaimana cara kita melakukan suatu yang kita buat dalam suatu penelitian, maka kita harus membuatnya rumus masalahnya tersebut. Yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, pengertian teori pustaka. Landasan yang perlu kita tahui tegak agar penelitian itu mempunyai dapat yang kokoh dan bukan sekedar perkataan dan coba-coba. Cara mengorganisasi substansi referensi kajian pustaka. Yang pertama melalui dengan materi, maksudnya penelitian yang secara sekuensi terperhatikan dalam suatu informasi yang kita peneliti atau yang relevan. Yang kedua, membaca abstrak, yaitu dari mana kita mengetahui abstrak tersebut ini atau masalah corona atau di mana kan, itulah contohnya. Pertama, artikel diterbitkan di jurnal nasional. Yang kedua, mengorganisasikan substansi kajian kepustakaan. Yang pertama, pendahuluan. Kita harus mengetahui pendahuluan peneliti bersifat ilmiah. Semua akan harus berbekal teori. Yang kedua, rumus masalah. Rumus masalah ini bagaimana cara kita melakukan suatu yang kita buat dalam suatu penelitian, maka kita harus membuatnya rumus masalahnya tersebut. Yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, pengertian teori pustaka.
Landasan yang perlu kita tahui tegak agar penelitian itu mempunyai dapat yang kokoh dan bukan sekedar perkataan dan coba-coba. Cara mengorganisasi substansi referensi kajian pustaka yang pertama melalui dengan materi, maksudnya penelitian yang secara sekuensi terperhatikan dalam suatu informasi yang kita peneliti atau yang relevan. Yang kedua, membaca abstrak, yaitu dari mana kita mengetahui abstrak tersebut penelitian terlebih dahulu untuk memberikan penilaian yang lebih baik atau dalam permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian yang paling penting, maksudnya itu mencatat yang meresum atau bagian-bagiannya saja. Yang keempat, membuatlah catatan. Yang kelima, aturan kartu-kartu. Selanjutnya, manfaat kajian pustaka. Yang pertama, penelitian akan dibuat atau batas-batas cakupan dalam informasi permasalahan penelitian. Yang kedua, mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahannya. Sampai disitulah materi saya yang saya sampaikan. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.